Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf gangguannya. Oke. Nah, untuk materi saya akan membahas tentang relining dan rebasing ya. Sebelumnya, sebelum saya menerangkan lebih lanjut relining dan rebasing, kalian harus tahu dulu ya istilah dari relining dan rebasing ya, biar kalian tidak tidak terbalik ya, tidak terbalik-balik ya. Untuk relining ya tadi sudah saya sempat terangkan ya, relining itu menambah bahan baru pada dasar gigi tiruan ya, menambah bahan baru. Menambah berarti bahan lamanya masih ada dong ya, masih lama masih ada ya. Jadi ada bahan lama, kemudian di atas bahan lamanya kita tambahkan dengan bahan baru ya. Itu relining. Kemudian kalau rebasing dia memberikan dasar baru, jadi membuat dasar baru gitu. Jadi si basis gigi tiruannya yang lama itu dihilangkan ya atau dibuang. Jadi sisanya adalah elemen giginya aja. Ya, basisnya benar-benar baru. Itu rebasing. Ya. Jadi kalau relining kita melapisi dengan bahan baru, kalau rebasing kita mengganti dengan bahan baru. Oke, itu dulu yang kalian harus perhatikan ya. Ini untuk indikasi relining-nya ya. Indikasinya untuk relining adalah pemakaian immediate denture setelah 3 sampai 6 bulan ya. Kenapa setelah 3 sampai 6 bulan harus relining ya? Besok saya akan menerangkan juga ini kan. Jadi besok kan itu materinya itu immediate sama apa sih lupa deh saya. Pokoknya ada deh satu lagi saya lupa. Pokoknya salah satunya ini immediate danger ya, immediate danger ya. Ini karena kalau immediate danger itu adalah gigi tiruan. Jadi setelah dicabut ya si pasien itu langsung dipakaikan gigi tiruannya. Ya, setelah pencabutan langsung gigi tiruannya udah ready. Gigi tiruan dia udah ready, jadi ketika dia dicabut langsung dipasangkan gigi tiruannya. Nah, untuk gigi tiruan seperti itu, nah kalian kan tahu sendiri kalau misalkan setelah pencabutan itu akan terjadi apa? Resorpsi tulang alveolar, ya kan? Pasti dalam 3 bulan, 6 bulan itu pasti akan terjadi resorpsi tulang alveolar. Nah, kalau si gigi tiruan itu udah dipasang, ya itu pasti akan suatu saat 3 bulan, 6 bulan pasti akan longgar kan. Nah, ini makanya diperlukan relining. Ya. Kemudian indikasi yang berikutnya adalah adaptasi yang kurang baik antara jaringan dan permukaan cetak. Ya, ini tadi ada resorpsi kan tulang alveolarnya. Kemudian ekonomi pasien, ya kan mungkin kalau untuk bikin baru saya nggak sanggup gitu kan. Kalau bikin baru kan apa namanya biayanya kan lebih mahal. Kemudian, nah kontraindikasinya resorpsi tulang alveolar yang berat. Ya, kalau misalkan resorpsinya tulangnya parah banget, dicekatkan aja, kalian bayangkan bahan relining yang tebelnya itu segimana gitu kan. Nah itu malah membuat gigi tiruannya nggak bagus gitu kan, jadi tebel malah. Ya, kemudian kerusakan jaringan lunak sehingga penyebab sakit saat pemakaian gigi tiruan. Ya, kemudian masalah senditemporomandibula ya. Kalau misalkan masalah senditemporomandibula mungkin kita harus buat GTL baru ya. Kemudian ketinggian DVO-nya seperti itu. Ya, kemudian pasien tidak menerima bentuk gigi tiruannya. Ya, berarti apa? Berarti nyusun lagi kan? Seperti itu. Ya, kemudian hubungan rahan yang berubah ya. Kemudian gigi tiruan yang menyebabkan kelainan bicara. Undercut tulang yang parah. Ya, ini kontraindikasinya. Ya, ini sebenarnya hal-hal seperti ini harus kalian minimalisir ketika kalian membuat GTL baru ya.
Kalau menyebabkan gigi tiruan kelainan bicara, kan kalian harus ngecek fonetiknya kan, seperti itu. Mestinya kalau misalkan pembuatan GTL barunya itu udah sesuai dengan prosedurnya, ya fonetiknya udah dicek semuanya, ini sih nggak masalah gitu kan, seperti itu. Ya, jadi hal-hal ini sebenarnya kayak hubungan rahang berubah, gigi tiruan menyebabkan kelainan bicara, ya, undercut tulang yang parah, ya. Jadi sebenarnya udah sudah kalian ketahui ketika kalian anamnesis dan ketika sedang merencanakan pembuatan dari GTL, ya, seperti itu. Nah ini saya akan menerangkan tentang ini apa namanya tentang tahap-tahap pembuatan relining, ya ini relining, ya jadi ini tadi yang seperti saya bilang, ya kita pada saat relining atau rebasing kita memerlukan pencetakan kembali, ya pencetakan kembali. Misalnya yang nggak cekat, yang rahang bawah nih, ya rahang bawah, ya kita mau melakukan relining. Jadi relining itu ada dua ya, relining direct dan relining indirect. Ini yang akan saya terangkan adalah relining indirect. Ya, relining indirect itu adalah relining yang nanti proses reliningnya akan dilakukan di lab. Kalau relining direct itu proses reliningnya dilakukan di klinik, ya di dental chair. Ya, jadi ada relining indirect dan relining direct. Ya, kalau yang ini relining indirect. Jadi tadi pencetakannya kita kan harus melakukan pencetakan. Kita membutuhkan gigi tiruannya itu sebagai SCP, ya. Berarti perlakuannya sama dengan SCP. Ya, SCP diapain aja? SCP diapain aja? Penyesuaian tepi, ya. Penyesuaian tepi, ya kan? Penyesuaian tepi ini dikurangin dulu, ya, batas mukosa bergerak tidak bergerak. Ya, karena kita akan melakukan border molding kembali. Nah, di sini nih. Ya, border molding kembali. Ya, kemudian kita akan melakukan pencetakan, ya, pencetakan kedua. Enggak kedua. Ini melakukan pencetakan sama kayak pencetakan kedua waktu membuat gigi tiruan GTL-nya, ya. Dengan bahan apa? Zinc oxide, eugenol pasta. Ya. Jadi ada green stick kemudian pencetakan, ya. Kemudian baru nah ini, ya. Jadi ini setelah apa namanya? Setelah ini dicetak, ya. Kalian dicetak dapat apa ini? Model kan? Ya, dapat model ya. Model kerja ya, dapat model kerja. Nah, dapat model kerja, udah dapat model kerja. Nih, ini model kerja nih yang hijau nih. Ya. Kemudian kemudian didudukan kembali, ya, didudukan kembali si GTL-nya itu di model kerja, ya. Ini belum bahan cetaknya belum diambil nih, ya, belum dibuang. Jadi sini belum dibuang nih. Ya, belum dibuang, ya, bahan cetaknya belum dibuang, ya. Kemudian proses packing, ya, proses packing. Nah, ini ya bagian bahan cetaknya, kemudian border moldingnya udah dibuang, ya, udah dibuang, ya, berarti nanti kalau misalkan si kuvet ini ditutup, nih berarti ada ruangan untuk akrilik tambahan kan, ya. Nah, habis itu baru di flasking, ya. Nah, nanti akhirnya jadi ini lagi, ya. Kemudian baru kita coba, ya, seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah perlakuan gigi tiruannya itu. Ya, sama seperti ECP, ya, sama seperti ECP, ya. Ini apa namanya? Dilakukan penyesuaian tepi, ya. Kemudian nih, lihat. Buat vertical stop di sini. Ya. Penyesuaian tepi, kemudian
jangan lupa ya di bagian dasarnya ini ya dikurangin sekitar apa namanya, sekitar setengah sampai 1 mili ya bagian ini permukaan cetaknya ini ya sekitar setengah sampai 1 mili dikurangin ya karena untuk apa namanya untuk ruangan dari bahan cetaknya ya. Kemudian jangan lupa nih kita buat vertical stopnya. Vertical stopnya ini kita buat dari kompon ya, kita letakkan. Kalau yang dari SCP kita emang buat dari SCP-nya kan, tapi kalau ini vertical stopnya kita buat dari kompon ya, dari kompon ya. Kemudian kita letakkan di anterior dan posterior ya. Kemudian kita lakukan border molding ya, lakukan border molding, kemudian lakukan pencetakan ya. Jangan lupa ya ini apa namanya, kalau di sini nggak ada lubangnya, tapi sebenarnya ini dilubangin juga ya. Jadi benar-benar perlakuannya itu ya di gigi tiruan kalian sebagai SCP benar-benar perlakuannya itu seperti SCP ya. Jadi dilubangin juga nih ininya ya sebelum kalian lakukan pencetakan ya. Jadi dilubangin juga ya, dilubangi kemudian baru kalian lakukan pencetakan ya. Jadi ini dilubangin kemudian lakukan pencetakan. Lakukan pencetakan kemudian buat model kerja ya. Setelah buat model kerjanya udah jadi ya, jadi kemudian si gigi tiruannya kita dudukkan kembali ke model kerja ya. Kemudian nah ini kan pasangannya kita udah cor nih, udah cor. Jadi sebelum dicor di sini si apa namanya si bahan cetaknya belum diambil nih ya, belum diambil ya. Tapi kalau misalnya udah dicor di flasking tutupnya ya, nah kita baru boleh ambil bahan cetaknya sama border moldingnya ini kita ambil ya. Baru nanti apa namanya diisi apa namanya bahan head curing ya, bahan head curing ya, kemudian di boiling out sama pokoknya ya. Nah itu tuh jadi ya seperti itu tahapnya ya. Nah sampai sini ada yang mau nanya ya? Iya dok, izin Hmm. bertanya dok, kalau relining berarti itu apa kayak hampir di, kalau misalkan reliningnya hanya di bagian tertentu itu juga tetap harus ngurangin setengah mili dari bagian apa detailnya itu ya dok, semuanya itu. Nah itu dia. Kalau ini kan apa namanya? Kalau misalkan kita benar-benar apa namanya banyak banget kan, banyak yang apa namanya kerusakannya banyak ya, kerusakan banyak. Cuman kita nggak butuh nggak butuh apa penggantian basis. Jadi intinya banyak ya, intinya banyak. Cuman kalau misalkan cuman beberapa gitu kan, cuman bagian sayap-sayapnya gitu kan, biasanya kita nggak melakukan relining secara indirect, kita melakukan secara direct gitu. Jadi kalau secara direct kan cuman bagian seal-sealnya ini yang kita relining. Cuman kalau misalkan kira-kira wah banyak nih gitu kan, yang ini kurang apa namanya permukaan cetak sama jaringannya itu banyak apa ya banyak yang kontak apa yang enggak gitu kan, seperti itu kan, pakai apa PIP kan. Nah dari situ kita udah bisa memutuskan nih kalau misalkan banyak nih ya banyak yang harus di lining, biasanya kita indirect ya. Tapi kalau cuman bagian-bagian yang seal-nya doang gitu kan, cuman bagian permukaan tepinya ini aja gitu kan, permukaan tepinya ini biasanya kita relay-nya relining direct gitu, nggak perlu yang indirect. Kalau indirect kita semuanya gitu. Kalau indirect kita memerlukan pencetakan soalnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan cuman bagian-bagian kecil doang, ya nggak usah indirect, direct aja gitu. Ya, gimana? Paham?
Bro. Jadi kalau yang proses indirect ini lebih rentan pengurang kan tadi kan dikurangin 0,5 mili dok. Ya, Itu kita kan berarti nggak tahu dok, maksudnya ada mungkin ada bagian yang dikuranginnya lebih gitu ya dok. ya, jadi Berarti kan ada, makanya harus di ini dulu sih, apa namanya, biasanya diameter si bur itu kita harus tahu dulu gitu. Diameternya, misalnya kamu pakai bur yang round bur tuh kamu lihat, tahu dulu ini diameternya berapa, setengah mili nggak? Nah, kita berlubangin aja dulu. Jadi kayak dibuat guidance dulu gitu. Jadi buat garis dulu. Nah, dari situ kita baru tahu pengurangannya seberapa gitu. Kalau misalkan kita cuman apa setengah mili gitu, setengah milinya gimana ya gitu kan, kan bingung juga kan, benar kan, benar ya. Jadi kita harus tahu dulu burnya itu diameternya segimana dulu gitu kan. Jadi kita lubangin dulu setengah mil, 0,5 dari burnya itu, baru yang lain kan biasanya kalau kayak ini, kayak apa namanya, kalau kalian apa namanya preparasi GTC ada guidance-nya kan. Nah, buat kayak gitu dulu. Itu guidance baru nanti tahu jebret gitu di baru kita tahu proporsinya diambilnya segimana ya dari guidance-nya itu gitu. Ya, gitu. Jadi kalian harus tahu burnya itu dalamnya segimana gitu. Oke, ada lagi? Ya, jadi perlakuannya itu sama ya. Perlakuan si gigi tiruana itu sama dengan perlakuan kita saat SCP ya, penyesuaian tepi, kemudian apa namanya, ada vertical stopnya gitu kan, seperti itu ya. Gimana? Permisi dok, saya Vela mau bertanya. Ya, silakan. Setelah tadi yang di tahapan setelah dibikin modal kan GTA-nya diletakkan kembali ke modelnya dok. Ya, nih ini ya. Setelah itu bagaimana dok? Saya masih kurang mengerti. Jadi ini kan di model, ini kan diletakkan kembali di model kan, nih. Iya dok. Ya kan, diletakkan kembali di model, kemudian ditanam kan. Ini mah kalau ini ditanam nih. Ya, ini ditanam nih. Ya, nah flash king itu kan ada dua kan. Ada yang dasarnya, ada yang tutupnya juga kan. Ya, kalau misalkan yang ininya belum kita belum apa namanya, atasnya belum dicor sama ini, kita jangan bongkar ini dulu. Ya, jangan bongkar apa namanya, si border molding sama cetakannya dulu. Ya, jangan ya. Kalau misalkan, nah habis itu kalau misalkan kita udah apa namanya, udah ngecor atapnya, jadi kan kalau misalkan dibuka si gigi tiruannya kan keikut sini kan, ya nggak, keikut sini. Nah, ceritanya ini masih ada cetakannya nih, cetakan sama border moldingnya. Nah, baru kalau misalkan udah di gips seperti ini, nah ini baru cetakannya ini dibersihkan, kemudian border moldingnya juga diambil. Ya, jadi kalau misalkan kita balikin lagi nih ke sini, kan ada ruangan untuk heat cure-nya kan? Ya, Iya dok. kayak gitu. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan paham semua ya. Ini, ya silakan. Nama saya Prezi dok, dengan 100 dok. Saya izin bertanya dok. Untuk mengetahui kalau perubahannya itu sedikit sampai sedang, sama perubahannya sedang sampai maksimal, itu gimana ya dok? Untuk mengetahui rencananya itu mau relining atau rebasing? Kalau misalkan perubahannya itu sedikit atau sedang ya, sedikit itu kalau misalkan apa namanya,
perubahannya biasanya tidak melibatkan perubahan relasi sentrik tuh atau DV tuh, ya, tidak melibatkan itu. Tapi kalau misalkan cuman cuman nggak cekat doang gitu kan, goyang-goyang karena nggak cekat gitu kan, ternyata ada seal-nya yang ternyata terbuka gitu kan, ya berarti kan kita cuman relining aja kan, seperti itu. Cuman kalau misalkan ada kerusakan jaringan gitu, ada luka atau apa gitu kan, nah itu kemungkinan kerusakannya besar, seperti itu. Kayak gitu sih. Baik dok, terima kasih dok. Dan Ya. ada satu lagi dok. Ya, silakan. Kalau cara menghilangkan akrilik pada saat rebasing dok, tanpa mengubah susunan giginya gimana ya dok? Rebasing, nanti ada, tenang. Oh, iya. Ini baru relining doang. Oh iya, terima kasih. Kalem. Nanti ada rebasing, ini relining aja. Ya. Untuk relining sendiri gimana? Udah paham ya reliningnya? Jadi menambah bahan, ya, menambah bahan. Ini relining indirect. Kemudian, nah ini rebasing yang tadi ditanya. Rebasing itu tahap pertamanya itu sama. Udah dapat model kerjanya, dudukin kembali ya di modelnya. Nah, kemudian kita pasang seperti ini nih. Ya, kita pasang seperti ini. Ya. Pasang seperti ini, ingat oklusalnya harus kontak. Ya, oklusalnya kontak. Biar apa oklusalnya kontak nih? Biar ada tapak-tapak oklusalnya karena kita akan merecord ininya nih, ya, tapak oklusalnya. Ya. Nanti oklusalnya ini dia akan nempel di sini kan, ya. Jadi nempel di sini. Kalau misalkan udah ada tapak oklusalnya, kita bisa lekatkan si elemen giginya di sini kan. Nah kalau misalkan udah bisa dilekatkan di sini, nah baru kita ambil basisnya, ya, basis yang ini nih, ya, basis yang ini kita habisin. Nah ini nih. Ya, ini kan dihabisin tuh. Ya, lihat elemen giginya. Ya, elemen giginya yang udah ada nih, dia nempel di sini. Ya, nempel yang di atasnya itu, ya. Nempel di sini. Ini basisnya udah diambil. Ya, basisnya udah diambil, ya. Kemudian ya kita buat lagi ini, ya, galangan gigi kita packing. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dok, nama saya Thomas. Silakan Untuk Thomas. relining rebasing ini berapa kunjungan ya dok? Dan kalau GTL jadi SCP itu jadinya pasiennya nggak pakai GTL-nya? Betul. GTL-nya pasiennya nggak pakai GTL. Gitu. Kalau kunjungan sih 2 kali ya. Mestinya. Kunjungan pertama kan cetak tuh. Gitu, cetak habis itu diproses kan, habis itu kalau misalnya udah jadi pasiennya dipanggil lagi, ya kan, sekitar 2-3 kali kunjungan lah paling, seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Dok, selamat siang. Nama saya April Misal dengan NIM 164, Dok. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan Presi tadi, misalnya perubahannya sedang sampai maksimal kan, contohnya seperti kayak tadi menyebabkan kerusakan jaringan, kita bisa lakukan rebasing. Dok. Untuk membedakan kapan dilakukan rebasing dan dibuat GTL baru, bagaimana ya dok? Biasanya kalau misalkan yang tadi saya bilang kontraindikasinya, kalau misalkan rebasing nih gitu kan, bisa nih di rebasing gitu kan, misalkan kerusakan jaringan itu biasanya identik dengan GTL lamanya yang biasanya sudah tidak baik juga kan, gitu kan, biasanya seperti itu kan. Biasanya kalau misalkan seperti itu, biasanya wah rebasing nih gitu kan, biasanya gitu. Cuman kita lihat lagi elemen giginya
masih bagus nggak? Ya kan tadi kontraindikasi rebasing apa? Kalau elemen giginya rata. Kalau elemen giginya rata, kita buat baru. Oke, terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Permisi dok, saya izin bertanya dok. Ya dok, melanjut ke pertanyaan Thomas tadi, kalau misalkan pasiennya pasiennya dilakukan relining rebasing kan, pasiennya berarti nggak bisa pakai gigi tiruan lengkapnya dok, itu berarti apakah nanti ada immediate denture-nya gitu dok? Gimana? Maaf. Itu berarti nanti pasiennya secara aktivitasnya nggak bisa pakai GTL kan dok? Itu nanti pasiennya bakal pakai immediate denture atau bagaimana dok? Atau dibiarkan saja dok? Enggak, immediate denture kita nggak buat lagi malah, ya kan? Atau kayak ini maksud kamu, kalau misalkan kita apa namanya, mobilnya kan ada kan mobil ke bengkel terus diganti mobil dari bengkel gitu, enggak. Jadi ya udah kalau kayak gitu ini edukasi ke pasiennya gitu, edukasi ke pasiennya. Kalau misalkan harus relining indirect atau rebasing, kita harus edukasi ke pasiennya, Bu, ini GTL-nya apa namanya gigi tiruannya saya ambil karena kan harus harus dilapisi lagi kan, harus diperbaiki kembali gitu kan. Itu mau nggak mau harus edukasi, kecuali kalau kamu mau relining direct gitu. Kalau relining direct kan hari itu di relining hari itu ya selesai gitu. Kalau relining direct sama rebasing ya harus dibawa mau nggak mau. Nah itu kalian harus edukasi ke pasiennya gitu. Kecuali kalau cuma mau relining direct doang ya gitu. Relining direct hari itu relining hari itu jadi udah gitu. Kan langsung gitu. Tapi kalau relining direct dan rebasing ya kan karena proses lab pasti mau nggak mau harus dibawa gitu. Ya itu harus edukasi ke pasien kayak gitu. Ada lagi? Ya, baik dok. Terima kasih dok. Oke. Misalnya nih kalian cuman apa namanya? Sayap yang kalian bikin ya desainnya ternyata kependekan gitu kan. Ya, cuma kependekan gitu kan. Ternyata nggak sampai ke batas mukosa bergeraknya. Mukosa bergerak tidak bergerak nggak sampai gitu kan, kependekan. Ya. Nah, itu kalian menambahkan dengan cara border molding tuh di situ. Ya pakai green stick kalian tambahkan. Nah, itu harus kembali lagi ke lab. Ya. Jadi nggak perlu pencetakan kalau itu. Ya, nggak perlu pencetakan. Ya, kalau kita mau menambah panjang sayap nggak perlu pencetakan lagi, cuman kita kita tambahkan bahan border moldingnya aja di situ. Ya, jadi green stick ya sampai ke batas mukosa bergerak tidak bergerak. Habis itu kita balikan ke lab gitu. Kalau misalkan nggak cekat ya, nggak cekat itu ya kalian harus tahu nggak cekatnya kenapa. Ya, jangan kalian ngelihat nggak cekat nih relining, nggak, belum tentu. Ya, kalian harus tahu ini nggak cekatnya kenapa ya? Apa karena oklusinya ya, oklusinya yang nggak seimbang ya kan, pakai atur Latin paper dulu dong. Gitu. Ya, kalian bisa adjustment dulu kan. Adjustment oklusalnya dulu. Nah, kalau misalnya adjustment oklusal udah di adjustment oklusal terus ternyata oh nih ternyata retensi nih gitu, nggak harus relining gitu kan gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang nggak cekat itu ternyata harus relining, enggak. Jadi kalian harus periksa gitu ya, jadi harus periksa lagi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya, bisa WhatsApp ke saya langsung ya.